Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Pediscare. Hari ini Pediscare kedatangan pasien yang sudah melakukan perawatan kedua ya. Dan ini akan saya jelaskan bagaimana kronologi terjadinya luka yang akhirnya lukanya bertambah lebar ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat mandi ya, pasien tidak menjaga balutan dengan hati-hati dan akhirnya terkena basah. Nah, kesalahannya adalah setelah basah, kondisi dressing ternyata di high dryer ya, yang akhirnya menambah permasalahan pada lukanya, yaitu terjadi iritasi, terjadi melepuh ya, seperti luka bakar dan akhirnya luka bertambah luas. Oke. Nah, untuk pertama kali yang sering kita lakukan ya dalam proses perawatan luka, yaitu mencuci luka dengan teknik irigasi ya, dengan membersihkan luka dan juga teknik swabbing pastinya menggunakan sabun gentle antiseptik untuk mengurangi bakteri dan juga mengurangi bekas-bekas dressing ataupun kotoran yang menempel pada luka, dan juga kita palpasi untuk mengetahui sejauh mana kerusakan jaringan yang terjadi pada kaki ya, yang akhirnya itu juga nantinya perlu diperhatikan karena itu juga nantinya akan dirawat kembali ya, di luka jempol dan juga di luka sela-sela jari terlihat melepuh ya. Dilihat di video bahwasannya ada bula ya ataupun cairan yang melepuh di sela-sela jari. Oke, setelah itu baru dilakukan pengeringan ya. Setelah dilakukan pencucian, dikeringkan secara perlahan, hati-hati dan juga inspeksi untuk mengkaji apakah luka tersebut sangat-sangat parah ataupun hanya melepuh di bagian kulit saja. Oke, itu dia step yang pertama. Selanjutnya, di step kedua yaitu kita debridement ya. Sambil lalu kita lihat bagaimana setelah terjadi pemanasan di daerah jaringan luka, apakah lukanya semakin melebar, semakin parah, apakah kedalamannya juga semakin dalam ya. Lalu kita debridement, dibuang jaringan matinya ya. Dan juga disarankan pasien untuk kontrol gula darah pastinya, dan juga kontrol cek darah lengkap karena di sini dicurigai pasien ada riwayat penyakit lainnya seperti jantung, seperti sumbatan pembuluh darah, dan juga kita lihat bagaimana kondisi pasien ya, apakah aktivitasnya masih aktif atau tidak. Apabila masih aktif, maka disarankan pasien untuk istirahat terlebih dahulu. Oke. Setelah dilakukan debridement, kita lanjut untuk memberikan terapi tambahan yaitu ozon terapi dan juga infrared terapi, di mana kedua terapi tambahan ini sangat cocok pada pasien-pasien yang mengalami nekrosis pada ujung saraf perifer dan juga untuk membunuh bakteri dan memperlancar peredaran darah. Selanjutnya untuk terapi ya, di sini ada Star AG dan juga Brunazine Plus, di mana dua topikal ini dengan kandungannya adalah hyaluronic acid dan silver sulfadiazine, dan juga ada colloidal silver. Nah, fungsinya adalah gimana, di sini ada bekas luka bakar dikarenakan hair dryer ya, kita gunakan Brunazine Plus-nya. Dan untuk proses autolisis kita gunakan yang namanya Star AG, di mana nantinya ini juga berfungsi untuk mengurangi bakteri pada luka pasien. Oke. Dan untuk secondary dressingnya di sini kita pilih adalah melolin, dengan harapan nantinya cairan yang keluar tidak terlalu banyak dan juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap pasiennya. Dan juga cara membungkus ataupun mengaplikasikan dressing ini nantinya diaplikasikan satu persatu ya, dari jari satu ke satu yang lainnya. Jadi diaplikasikan secara terpisah. Jangan sampai langsung satu dressing langsung dikaitkan ataupun diletakkan pada kelima jarinya, karena berisiko terjadi friksi antara jari satu dengan jari yang lainnya. Oke, itu dia. Dan hati-hati pastinya ya buat para pasien Pediscare dan juga untuk semua sahabat Pediscare yang mempunyai pasien. Jadi silakan diperhatikan ya bagaimana edukasi setelah dilakukan perawatan luka. Jangan sampai kena air ya, jangan sampai kena trauma, terutama pada pasien-pasien yang mengalami luka diabetes.
jangan sampai di high dryer ya. Ingat, itu merupakan sebuah kesalahan yang fatal yang akhirnya dapat memperparah kondisi lukanya. Oke, itu dia penjelasan saya mengenai luka hari ini ya. Dan ingat, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Pediscan Malang pastinya. Dan jangan lupa juga share kepada rekan sejawat semuanya. Dan ini aplikasi terakhir ya, jangan sampai ada yang bagian luka yang terbuka ya, secara oklusif dan adhesif pastinya. Itu dia sahabat Pediscare, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Pediscare Malang. Pastinya semangat dan dedikasi kami selalu untuk sahabat Pediscare semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.